Puji nama Tuhan. Shalom sahabat Significant Woman. Boleh sambil lambaikan tangannya di rumah-rumah. Katakan shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan boleh kasih kesempatan kita untuk sama-sama beribadah. Saudara, meskipun secara online. Tapi kita percaya saat kita mau berikan seluruh hidup kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau puji Dia. Maka rohnya akan bekerja atas hidup kita. Amin. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat. Katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saudara, di rumah-rumah kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh berikan kesempatan Tuhan yang baru saat ini. Sama-sama kami beribadah secara online Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Dalam ibadah ini roh Tuhan akan bekerja atas kehidupan setiap kami para wanita-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau bersatu hati berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Oh ya ralabaya syakaralabaralaba. Saat ini kami lepaskan berkat atas bangsa kami Tuhan. Kami katakan shalom atas Indonesia. Kami percaya Tuhan damai sejahtera Allah turun tercurah atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati pemerintahan bangsa kami Tuhan dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Kami memberkati presiden, wakil presiden Tuhan, para menteri serta jajarannya. Kami juga memberkati MPR, DPR Tuhan, hingga kepala-kepala daerah Tuhan. Kami minta ada hikmat daripada surgawi turun atas bangsa kami Tuhan Yesus, atas pemimpin bangsa kami Tuhan. Ada roh yang takut akan Tuhan turun atas pemimpin bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Biarlah boleh melalui pemimpin-pemimpin ini bangsa kami semakin dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati setiap kepulauan yang ada di dalamnya Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan mengalir atas bangsa kami. Dan tidak akan ada satupun yang terlewati di dalam nama Tuhan Yesus. Ada perlindungan yang sempurna, ada pemulihan yang sempurna atas bangsa kami di tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami juga mau bawa doa kami Tuhan atas gembala pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Niko beserta dengan keempat wakilnya. Gembala rayon kami Tuhan, Bapak Pendeta Yongki beserta dengan kedua wakilnya. Gembala kami di IRC Tuhan, Bapak Pendeta Riza beserta dengan wakilnya Tuhan. Serta Tuhan gembala kami Tuhan di The Significant Woman Tuhan, Pastor Elsa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin yang luar biasa yang Kau boleh berikan atas kami Tuhan. Saat ini kami lepaskan berkat bagi setiap pemimpin gereja kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada anugerah daripada surgawi turun atas setiap pemimpin kami Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan setiap hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Biar apapun yang hamba-Mu lakukan Tuhan Yesus yang jadikan berhasil dalam segala aspek kehidupannya. Terutama dalam pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus akan pakai lebih lagi setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami tahu ada kesehatan yang sempurna yang akan Tuhan berikan atas pemimpin gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau sama-sama menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati setiap sahabat Significant Woman Tuhan yang beribadah di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya ada lawatan Tuhan turun, ada hadirat Tuhan turun yang melingkupi setiap kami yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar Tuhan Engkau yang bekerja Tuhan atas jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya ada berkat yang luar biasa yang akan kami rasakan Tuhan. Ada kekuatan yang baru atas setiap kami para wanita-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat saudaraku. Haleluya, haleluya. Saudara, kita percaya bahwa segala pujian, segala syukur hanya kita naikkan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan saudara.
dalam hadirat Tuhan saudara. Haleluya. Saat ini saudara kita mau siapkan hati dan pikiran kita lebih lagi. Kita mau sembah Tuhan saudara. Tuhan, kami mau katakan Tuhan, kami cinta Engkau Tuhan lebih dari segalanya Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh ku rindu mengatakan
kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang bekerja atas hidup kami Tuhan Yesus. Oh ya Allah ya ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, lebih lagi katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, lebih lagi katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Ini kami Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, sambil angkat tangan kita katakan, Lord I give you my heart, Lord I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake, Lord have you. Sekali lagi katakan, Lord I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake, Lord have your way in me, Lord have your way in me, Lord have your way in me. Sorakan haleluya. Shalom sahabat Significant Woman. Saya percaya bahwa setiap kita aman dalam lindungan Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pembelajaran Alkitab, kita masuk dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau perbuat dalam hidup kami. Tiba saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena Engkau berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu itu akan tinggal tetap. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami siap juga untuk melakukan firman-Mu. Beracaralah dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Significant Woman, pernahkah Anda mendengar nama Yokebed? Ya, nama Yokebed adalah nama yang jarang sekali kita dengar. Tapi kalau saya menyebutkan nama Musa, saya percaya
kita semua pasti kenal siapa yang bernama Musa itu. Nah, Yokebed adalah ibu dari Musa. Ya, nama Yokebed disebutkan di dalam Alkitab hanya 2 kali. Baik itu yang ada di Keluaran dan juga yang ada di Bilangan. Hanya sepenggal kecil dalam Alkitab nama Yokebed ada di antara begitu banyak nama yang ada di Alkitab. Namun walaupun namanya hanya 2 kali disebut, keberadaan Yokebed tetap Tuhan pakai untuk menggenapi janjinya bagi bangsa Israel. Walaupun hanya 2 paragraf nama Yokebed ada di Alkitab yang berhubungan dengan kelahiran dan penyelamatan Musa. Namun 2 paragraf yang singkat ini kita bisa mengenal kepribadian Yokebed lebih dalam lagi. Baik significant woman, kita mari belajar tentang siapa wanita yang luar biasa dipakai oleh Tuhan ini. Kita lihat yang pertama. Yokebed adalah wanita yang berani. Mari yang di rumah kita katakan sama-sama berani. Yes, berani. Kisah Para Rasul 7 ayat 20. Berkata demikian, pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Yokebed melahirkan Musa, keadaan di tanah Mesir itu tidak aman, saudara. Karena apa? Karena Raja Firaun memerintahkan supaya membunuh anak laki-laki yang dilahirkan oleh bangsa Ibrani. Karena apa? Raja Firaun khawatir di mana bangsa Ibrani lebih besar dari bangsa Mesir. Maka dikeluarkanlah peraturan seperti itu. Hal ini membuat Yokebed, ibu dari Musa, itu sangat sedih. Kenapa dia sedih? Karena anak yang baru dilahirkan Musa itu dikatakan di Kisah Rasul 7 ayat 20, elok parasnya dan elok juga di mata Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, Yokebed wanita yang berani. Kenapa saya katakan dia wanita yang berani? Dia berani untuk mengambil keputusan untuk memperjuangkan hidup daripada Musa. Walaupun Yokebed harus berani menanggung segala resiko yang ada. Karena dengan menyembunyikan Musa, dengan menyembunyikan bayi laki-lakinya yang elok ini, dia banyak akan menghadapi tantangan. Dia harus berani menghadapi resiko. Bahkan nyawanya pun dia mau berikan untuk anaknya Musa. Wah, ini luar biasa. Ada pepatah yang mengatakan begini, keberuntungan berpihak kepada yang berani. Saya ulang lagi. Ada pepatah yang berkata demikian, keberuntungan berpihak pada yang berani. Saudaraku yang kekasih, walaupun sebagian besar kemenangan besar datang dengan resiko yang tertentu besar. Saudaraku, sebagai contoh dalam Alkitab, ada wanita-wanita pemberani lainnya. Ya, saya bisa sebut Deborah, dan saya juga bisa sebut ada nama Esther. Dia berani bertaruh, saudara, jiwanya untuk bangsanya. Terlebih lagi ada wanita yang perdarahan 12 tahun. Dikatakan dia adalah wanita yang najis. Sudah begitu banyak uang yang dia keluarkan untuk penyembuhan dirinya. Untuk bisa stop perdarahan yang ada pada dirinya. Dan apa yang terjadi ketika dia mendengar ada Yesus lewat, saudara. Dia memberanikan diri. Saudara asal tahu kalau wanita najis dia gak boleh keluar. Tapi hari itu dia memberanikan diri. Mungkin dia terseok-seok, saudaraku, untuk dapat menggapai rumbah jubah Yesus. Wanita perdarahan yang mengalami perdarahan 12 tahun ini berani, saudara, untuk menggapai jubah Yesus. Dan ketika ia bisa menggapai rumbah jubah Yesus, kesembuhan itu mengalir dalam hidupnya. Dimulai dengan apa? Berani. Dimulai dengan apa? Sekali lagi saya katakan berani. Banyak sekali orang yang takut untuk menjadi berani.
Saya mau bertanya kepada sahabat significant woman, pernahkah rasa takut melumpuhkan hidup saudara? Saya ulang lagi pertanyaan ini. Pernahkah rasa takut melumpuhkan hidup saudara? Nah, kalau rasa takut ini melumpuhkan hidup saudara, itu membuat kita tidak berani mengambil resiko. Itu tidak berani membuat kita untuk melangkah. Ada yang pepatah juga berkata demikian, keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, melainkan penguasaan rasa takut. Kita harus menguasai takut itu. Kita harus berani dalam hidup ini. Saya tidak saja berkata demikian, saudara. Aslinya saya adalah orang yang gagap. Aslinya saya adalah orang yang suka dibully. Karena saya gagap, saudara. Untuk berbicara saja saya takut, saudaraku. Tidak sampai di situ, itu membuat saya menjadi minder. Dan apa yang saya lakukan selanjutnya, saya tidak bisa ada dalam ketakutan. Saya tidak bisa ada dalam minder begini terus menerus. Dan yang saya lakukan adalah saya mengambil keputusan untuk berani keluar dari gagap saya, dari rasa pemalu saya. Apa yang saya lakukan ini ternyata membawa dampak yang begitu besar dalam kehidupan saya. Kalau saya tidak berani mengambil keputusan, kalau saya tidak berani untuk melangkah, hari ini saya tidak dapat berbicara di hadapan sahabat significant woman. Dimulai dari apa? Dimulai dari berani. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kita belajar dari Yokebed. Yang kedua adalah wanita yang beriman. Ya, Ibrani 11 ayat 23 berkata demikian. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Yokebed masuk dalam Hall of Fame. Karena apa? Karena imannya yang sungguh luar biasa. Yokebed bukan wanita sembarangan. Dia memiliki anak dan dia bertanggung jawab atas anaknya tersebut. Di Keluaran 2 ayat 2. Baik, saya akan bacakan Keluaran 2 ayat 2. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Yokebed memiliki iman kepada anak ini. Saudaraku, setelah dia susui, setelah dipelihara lama-lama, yang namanya Musa makin besar. Tentu kalau semakin besar teriakannya makin keras. Dan Yokebed tidak akan bisa menyembunyikan yang namanya Musa terus menerus. Maka Yokebed pun berpikir apa yang dia harus lakukan terhadap Musa. Supaya tidak ketahuan oleh tentara Firaun. Saudaraku, pada justru dalam keadaan masa-masa yang menekan dirinya, Yokebed memperbesar imannya. Dia masukkan anaknya Musa ke dalam keranjang yang anti air. Dan dia taruh anaknya di sungai Nil, saudaraku. Tentu perasaan seorang ibu akan tidak tega. Tentu perasaan seorang ibu akan menangis ketika harus berpisah dengan anaknya. Tapi iman daripada Yokebed yang luar biasa. Dia berikan anaknya, dia taruh anaknya di dalam keranjang. Dan kakak daripada Musa, Miriam, disuruh oleh Yokebed untuk mengawasi dari jauh. Dan apa yang terjadi, saudara? Putri Firaun melihat keranjang itu dan begitu diambilnya keranjang itu, ternyata di dalamnya ada seorang bayi. Dan Putri Firaun ini mengasihi bayi ini. Miriam yang dari jauh mendekati Putri Firaun berkata demikian, saya akan mencarikan inang menyusui dari anak ini. Wow, inang penyusu akan diberikan oleh Miriam kepada anak ini. Putri Firaun sangat senang. Dan apa yang terjadi selanjutnya,
Musa diberikan kembali kepada Yokebed. Saudaraku yang kekasih, sungguh suatu keajaiban di atas keajaiban. Tidak pernah terpikir sekalipun dalam benak dari Yokebed bahwa anak ini akan kembali kepadanya. Dia akan menyusui kembali, dia akan memelihara kembali, dia bisa memeluk kembali, dia bisa mencium kembali anak ini. Saya mau katakan sungguh keajaiban di atas keajaiban, saudaraku yang kekasih. Allah seringkali menghendaki suatu reaksi iman dari kita yang mungkin nampak tidak masuk akal dalam pikiran kita. Namun ketika kita taat, kita beriman yang besar, rencana besar pasti Tuhan siapkan bagi ibu-ibu dan saya di rumah. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Pada masa yang sulit adalah tepat dan baik bagi kita untuk bergantung seutuhnya hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berjalan di depan kita. Saudaraku, pengaruh seorang ibu terhadap pendidikan anaknya sangatlah menentukan. Saya katakan kembali pengaruh seorang ibu terhadap mendidik anaknya sangatlah berpengaruh. Ketiga anak daripada Yokebed itu luar biasa. Harun menjadi perantara antara manusia dan Allah. Miriam, dia seorang pemusik dan pemuji yang seringkali mengajak bangsa Ibrani untuk memuji Tuhan. Musa adalah pembebas bangsa Israel dari tanah Mesir. Saudaraku yang kekasih, jika saat itu Yokebed menyerah dengan keadaan, dengan peraturan raja, tidak akan pernah terjadi ada Musa yang membawa bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Ada pepatah yang berkata demikian, do the best and let go do the rest. Artinya lakukan saja yang terbaik, nanti sisanya Tuhan yang lakukan buat saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, signifikan momen yang ada di rumah. Haleluya. Marilah kita sebagai orang tua berprestasi untuk memberikan rancangan yang terbaik bagi anak kita. Dan kita percaya bahwa anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saudaraku, walaupun nama Yokebed hanya disebutkan 2 kali, tadi yang saya katakan di dalam Alkitab, di Keluaran dan Bilangan, tapi nama Yokebed terukir indah sepanjang sejarah sebagai seorang ibu yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi yang di rumah, mari kita berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya, haleluya. Saudaraku, mungkin hari-hari ini saudara mengalami ketakutan. Melihat bagaimana keadaan COVID tidak selesai-selesai. Mungkin hari ini saudara takut dengan masa depan anak-anak saudara. Mungkin hari-hari ini saudara takut akan pekerjaan suami saudara. Mungkin hari-hari ini saudara takut akan kesehatan saudara. Jangan cemas, jangan takut. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Allah yang kita sembah itu kasihnya atas saudara dan saya tidak terukur, betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya kasih Tuhan atas kita. Mulai hari ini, angkatlah kepalamu, jangan beri dirimu untuk dilumpuhkan oleh rasa ketakutan. Tapi berani melangkah lebih maju lagi. Nah, kita harus berani membuang segala kekhawatiran kita. Kita harus berani membuang segala kekhawatiran kita. Kita harus membuang semua yang tidak berguna dalam hidup kita. Sahabat, signifikan momen. Kalau saudara mau menang, mari menjadi wanita yang berani. Seperti Yokebed, dia adalah wanita yang memperjuangkan kehidupan anaknya. Dan akhirnya anaknya menjadi anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Saudaraku yang kekasih, jangan jadikan Tuhan nomor 2. Jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidupmu. Yokebed ketika dia diberikan anaknya kembali untuk disusui itu, saya percaya Yokebed saudaraku, dia mengajari anaknya nilai-nilai kerajaan Allah. Yokebed membawa anaknya untuk takut akan Allah. Yokebed membawa anaknya Musa untuk percaya lebih daripada segalanya.
kepada Allahnya. Posisi saudara bagaimana hari-hari ini? Saudara, mari kita memiliki iman yang bersinar, makin hari makin besar. Mari kita memiliki iman apapun situasi kita, Tuhan tetap pegang kendali dalam hidup kita. Saya teringat sekali bagaimana kesaksian saya yang akan saya sampaikan, bahwa saya adalah orang yang penakut, saudara. Penakut akan ketinggian. Penakut ketika ada di ketinggian itu saya rasanya sudah mau muntah. Saya ketakutan yang amat sangat, saudara. Dan saat itu saya harus terbang, saudara, ke pedalaman dengan menggunakan baling-baling satu, saudara. Dengan menggunakan pesawat Boeing pun saya berdoa nggak amin-amin. Apalagi dengan menggunakan baling-baling satu. Itu sangat menakutkan bagi saya. Saya cuma rindu untuk bisa mengabarkan kabar baik kemanapun saya berada. Tapi hari itu saya dibawa untuk naik dengan pesawat baling-baling satu. Doa saya sangat kuat. Semakin ketakutan melanda hidup saya di ketinggian, saudara. Saya semakin banyak berdoa untuk kepada Tuhan. Saya ingat Mazmur 27 atau 23, saya lupa ayatnya, dikatakan begini, bahwa Tuhan menjaga aku. Dari Mazmur 121 ayat 7 saya ingat. Tuhan menjaga aku dari segala kecelakaan. Dia menjaga nyawaku. Saya memegang firman itu yang akhirnya membuat saya berani untuk melangkah. Ketika saya berani untuk melangkah dari hal-hal yang kecil, Tuhan bawa saya ke hal-hal yang besar. Saya sudah berani akhirnya apa, saudara? Naik ke ketinggian untuk akhirnya mewartakan kabar baik. Tuhan akan bawa saudara hari-hari ini di paradigma yang baru. Jika engkau berani, Tuhan akan membawa engkau ke level yang lebih tinggi lagi. Haleluya. Ya, karena kita harus jadi contoh. Zaman sekarang kita harus jadi contoh. Tidak peduli apapun pendidikanmu. Tidak peduli engkau dari keluarga yang miskin. Tidak peduli engkau dari kampung, dari apapun juga. Tuhan akan pakai kita wanita-wanita menjadi wanita-wanita yang memiliki iman yang teguh dan berani di hadapannya. Haleluya. Saya jadi semangat untuk membawakan ini, saudara. Karena apa? Karena kita diciptakan untuk menjadi influence bagi banyak orang. Kita tidak hanya berdiri di tempat, tapi kita harus melangkah, dan melangkah. Ada satu kesaksian sangat memberkati saya. Ada seorang ibu sederhana, usianya sudah sekitar 70-an tahun, saudara. Namanya Anne May. Anne May ini, saudaraku, sederhana sekali hidupnya. Dia bekerja pada keluarga Al Carter. Saudara ingat Jimmy Carter? Ya, salah satu mantan presiden di Amerika Serikat. Dan Anne May ini adalah sahabat daripada Al Carter. Dia ada di dalam keluarga ini, orangnya sederhana. Nah, satu saat Anne May yang bekerja di keluarga Al Carter ini, akhirnya apa, saudaraku, dia memasuki masa pensiun dan dia pulang ke rumahnya. Dia pulang ke desanya. Satu saat Al Carter, bapak daripada Jimmy Carter ini mengalami sakit, saudaraku. Bapak Al Carter bilang, tolong panggilkan Anne May di kampungnya. Saudara, Anne May dipanggil dari kampungnya untuk mendoakan Bapak Al Carter, untuk menguatkan Bapak Al Carter, untuk memberikan firman Tuhan kepada Bapak Al Carter. Apa yang terjadi? Akhirnya Bapak Al Carter dipanggil Tuhan di dalam tangan Anne May. Saudara, siapakah Anne May ini? Sehingga begitu penting bagi keluarga Carter. Saudara harus tahu, wanita sederhana ini yang berusia 70-an ini adalah seorang pembantu di rumah Al Carter. Nama Anne May tidak pernah ada dalam sejarah Amerika Serikat. Dalam buku sejarah Amerika Serikat. Tapi nama Anne May ada di dalam hati seluruh keluarga Carter. Sebagai wanita yang mengenalkan siapa Yesus kepada keluarga Carter. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak pandang masa lalumu. Tuhan tidak pandang siapa engkau. Tapi ketika engkau memiliki iman yang teguh, keberanian di dalam dia, Tuhan akan pakai
ibu-ibu secara luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, Yokebed adalah wanita yang rela berkorban. Dari awal sampai akhir cerita, tidak diisyaratkan Yokebed adalah seorang yang egois atau mau menang sendiri. Tidak. Tidak ada. Dia sanggup mengorbankan apapun, bahkan nyawanya pun untuk anaknya. Oleh karena itu, ibu-ibu, hari ini jika anak-anakmu tidak sesuai dengan keinginanmu, sabarlah. Doakanlah terus anak-anak saudara. Relakan dirimu untuk berlutut, untuk berdoa di hadapan Tuhan tentang masa depan anak-anakmu. Ada seorang ibu, saudara. Dia memiliki banyak anak, ada 5 anak dia miliki, saudara. Dari bedanya cuma 22 tahun, saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana repotnya dia, saudara. Hingga suatu saat dia berkata kepada anaknya, "Anakku, Mama mau berdoa." Jadi setiap jam 3 sore dia katakan bahwa Mama mau berdoa, jangan ribut ya nak. Mama mau berdoa di hadapan Tuhan. Berdoa untuk kalian, untuk masa depan kalian. Hari pertama ketika mamanya berdoa, di luar saudaraku sudah ribut. Saat mamanya menaikkan tangan, menyanyikan, memuliakan Tuhanku, naikkan syukurku. Tiba-tiba di luar ibu ini mendengar anaknya gobrang. Dia mendengar suara kaca pecah. Tapi dia tetap berkata, Tuhanlah pelindungku. Tuhan yang menjaga anak-anakku. Malaikat menjaga anak-anakku. Dia tetap berdoa 2 jam, saudaraku. Dan ketika dia keluar dari tempat dia berdoa, dia lihat berantakan semuanya, saudaraku. Yang satu maaf ingusnya sudah di mana-mana. Yang satu maaf sudah nangis. Yang sehingga mukanya berantakan. Yang satu makan tak karu-karuan, coklat di mana-mana. Apakah itu membuat dia putus asa? No. Besoknya dia masak buat anaknya. Untuk kesukaan anak yang 5 anak ini, saudara. Dan dia katakan demikian. Mama akan masuk ke ruangan dan mama mau berdoa. Kalian tidak boleh ribut. Ketika dia berdoa, ada 1 jam keadaan baik, saudara. Tapi setelah lewat dari 1 jam mulai kegaduhan terjadi di luar. Gubrang gitu, saudara. Sehingga membuat imannya, wah bagaimana ya di luar. Tapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia rela berdoa untuk anak-anaknya. Saudaraku, begitu dia keluar, suasana lebih daripada yang kemarin. Berantakan tak karu-karuan. Apakah itu membuat dia kapok? Apakah itu membuat dia menyerah? No. Dia lakukan lagi keesokan harinya. Dia berdoa, saudara, di kamar. Tapi dia tidak mendengar satu suara apapun di luar sana. Dia tetap berdoa dan ketika dia keluar, saudaraku, dari tempat dia berdoa, didapati ada anak yang lagi tidur, ada anaknya yang lagi belajar, ada anaknya yang lagi ngedot susu. Semuanya aman, saudara. Sejak saat itu anak-anak ini mengerti bahwa setiap jam 3 sore ibunya harus berlutut, ibunya harus berdoa untuk mereka. Saudara, apa yang ibu ini lakukan, rela berkorban untuk anak-anaknya. Akhirnya apa? Tuhan mendengar setiap doa-doanya. Tuhan mendengar setiap teriakannya. Tuhan melihat air matanya. Tuhan tahu semua pengorbanan daripada ibu ini. Dan Tuhan akhirnya memberikan masa depan yang aman. Memberikan masa depan yang cerah bagi kelima anaknya. Ini dimulai dari mana? Dimulai dari ibu yang mau berkorban. Baiklah sahabat Significant Woman, mari kita lakukan yang terbaik buat anak-anak kita. Sebagai ibu, lakukan fungsi kita sebagai ibu. Ingat Yokebed, dia berani, dia punya iman. Kiranya setiap kita yang letih lesu, saya mau katakan bangkit. Yang letih lesu, sekali lagi saya mau katakan bangkit. Bangkit, miliki iman yang teguh. Miliki keberanian yang teguh. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa.
Bapak terima kasih untuk pengajaranmu hari ini. Kami mau belajar untuk menjadi orang yang tidak takut. Menjadi orang yang berani. Kami mau belajar menjadi ibu yang memiliki ketahanan dalam berdoa. Mengajar anak-anak kami Tuhan. Dan rela berkorban bagi anak-anak kami Tuhan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan namamu. Berkati setiap sahabat signifikan yang ada di rumah ya Bapa. Lawat mereka satu persatu. Yang lemah Engkau kuatkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Engkau angkat bebannya ya Bapa. Sehingga boleh mereka melakukan firman-Mu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan sudah hamba sampaikan. Dan hamba percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. kasih buat hari ini. Buat pelajaran firman-Mu yang luar biasa. Jadikan kami wanita yang berani Tuhan. Dan mempunyai iman yang teguh. Dan rela berkorban. Terima kasih Bapa. Nyatakan jalan-jalan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah nama-Mu saja ditinggikan, dimuliakan di dalam hidup kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak di dalam Yesus Kristus yang memberkati kita, keluar masuk kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.